أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Baiklah, ikhwan dan akhwat, kita akan melanjutkan tema yang berikutnya, masih melanjutkan pada pembahasan tentang Al-Quranul Karim menurut kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut kelompok Syiah Imamiyah 12 imam. Masih dalam kitab Li'akuna Ma'as-Shadiqin karya Dr. Muhammad At-Tijani. Sebelum kita membaca kelanjutan dari pembahasan kemarin, kita akan sedikit mereview pembahasan yang kemarin adalah mengatakan bahwasanya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah kedua-duanya sepakat bersama-sama meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada keraguan, tidak ada kebatilan di dalamnya. Dan Al-Quran juga oleh keduanya dijadikan sebagai sumber yang tertinggi dalam hal hukum-hukum, ibadah, dan akidah-akidah mereka. Dan keduanya juga sepakat bahwa barang siapa yang meragukan, melecehkan, menghinakan Al-Quran, maka ia telah keluar dari Islam. Kedua-duanya sama sepakat untuk menghormatinya dan mengagungkannya, dan juga mengamalkan semua apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Akan tapi keduanya sedikit berbeda kaitannya dengan Al-Quran dalam hal tafsir dan takwilnya saja. Jika kelompok Syiah berkeyakinan atau berpendapat, ini menurut Dr. Tijani, bahwa Syiah dalam tafsir dan takwilnya sumber rujukan mereka kembali kepada Nabi dan juga penjelasan para imam Ahlul Bait. Sedangkan sumber rujukan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah di samping kembali kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga bersandar kepada seluruh sahabat tanpa terkecuali dan juga berpegang kepada salah satu imam 4 mazhab di dalam menukil hadis-hadis, penjelasan-penjelasan dan tafsir-tafsir Al-Quran. Pembahasan sebelumnya juga menjelaskan tentang bahwa ketika sudah pasti terjadi perbedaan di antara kelompok kaum muslimin di antara Ahlussunnah itu sendiri, maka dan itu terjelas dan terlihat antara kelompok kaum muslimin Ahlussunnah itu terlihat adanya perbedaan, maka tidak asing lagi dan tidak aneh lagi bahwa akan terjadi perbedaan juga antara kelompok Ahlussunnah dan kelompok Syiah Imamiyah. Maka perbedaannya ini pasti akan sangat terlihat lebih jelas lagi. Oleh karenanya kita sambung lagi pembahasan berikutnya, yaitu pada kalimat menurut Dr. Tijani mengatakan, wa kama dzakartu fi mustahilil kitab fa innani saufa lan atatarraqa ila ba'dil amthilati bughiyatal ikhtisar.
Jadi beliau katakan bahwa sebagaimana yang pernah beliau sebutkan di awal-awal kitab ini, bahwasanya beliau tidak akan menyampaikan pembahasan-pembahasan dalam kitabnya beliau ini kecuali hanya sebagian contoh-contoh saja sebagai bahasan agar lebih ringkas. Jadi tidak akan memperpanjang pembahasan kecuali hanya beberapa contoh saja. Beliau juga mengatakan wa ala man yuridul bahtha wal istizadata, barang siapa yang ingin membahas lebih dan ingin menambahkan tambahan ilmu yang lebih lagi, maka hendaknya an yaghusa fi a'maqil bahri li istikhraji ma yumkinuhu minal haqa'iqil kaminati wal jawahiril makhfiyah. Beliau menyarankan jika orang yang ingin lebih dalam lagi mengenal perbedaan antara kelompok Syiah, Imamiyah, dan Ahlus Sunnah, maka hendaknya ia harus menyelam lebih dalam lagi dalam lautan keilmuan untuk bisa uh, mendapatkan sebanyak mungkin yang bisa ia raih dari fakta-fakta yang tersembunyi dan juga mutiara-mutiara yang terpendam. Maka menurut dia harus menyelam lebih dalam lagi untuk mengetahui lebih jauh tentang perbedaan antara Ahlussunnah dan Syiah. Lalu beliau melanjutkan, yattafiqu ahlus sunnati ma'asyiah, kelompok Ahlus Sunnah dan Syiah kedua-duanya bersepakat fil qauli, dalam sebuah pernyataan yang mengatakan bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayyana lil muslimin. Si Sunnah dan Syiah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, keduanya sepakat menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bayyana lil muslimin. Beliau telah menjelaskan kepada kaum muslimin kulla ahkamil Quran wa fassara kulla ayatihi. Beliau telah menjelaskan seluruh hukum-hukum Al-Quran dan juga telah mentafsirkan semua ayat-ayat Al-Quranul Karim. Walakinnahum, akan tetapi mereka Sunnah dan Syiah ikhtalafu fi man yanbaghi ruju'a ilaihi ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi menurut beliau, Dr. Tijani, mereka berselisih atau berbeda pendapat antara Syiah dan Sunnah kaitannya dengan Al-Quranul Karim adalah berbeda pada siapa atau berbeda pada orang yang layak untuk dijadikan sebagai rujukan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bughyata ta'arufi ila dzalikal bayan wa tafsir. Bughyata ta'arufi ila dzalikal bayan wa tafsir, yang mengetahui akan penjelasan dan tafsirnya. Jadi Sunnah dan Syiah mereka berbeda pendapat pada siapa orang yang harus dijadikan sebagai rujukan yang mengetahui bayan dan tafsir Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadhahaba ahlu sunnati ilal i'timadi ala sahabati duna tamyizin. Maka kelompok ahlu sunnah menurut Dr. Tijani, mereka berpendapat bahwa mereka berpegang kepada para sahabat. Jadi mereka mengatakan orang yang mengetahui penjelasan dan tafsir Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat. Duna tamyiz, tanpa terkecuali. Wa man ba'dahum al-a'immati al-arba'ati wa ulama'il ummatil islamiyah. Dan setelah mereka, setelah para sahabat, maka adalah
4 imam madhab dan juga para ulama kaum muslimin. Ini menurut pendapat kelompok ahli sunnah. Jadi pertama adalah sahabat adalah orang-orang yang mengetahui bayan dan tafsirnya Al-Quranul Karim. Lalu kemudian 4 imam madhab dan juga para ulama kaum muslimin. Amma syi'atu faqalu, adapun syiah mereka mengatakan annal a'immata min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam humul muahhiluna lidzalika wa saffatun minas sahabatil muntajabin. Sedangkan syiah mereka berpendapat bahwa para imamlah, para imam dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi lah yang mereka adalah orang-orang yang layak, yang ahli, yang mengetahui akan hal itu, yaitu yang mengetahui akan bayan dan tafsirnya Al-Quranul Karim, dan juga sebagian atau pilihan, beberapa pilihan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syiah berpendapat adalah para imam dan sebagian atau para sahabat pilihan saja, tidak seluruhnya. Fa ahlul baiti alaihimussalam hum ahlul dzikri. Dr. Tijani mengatakan bahwa ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah ahlul dzikri. Jadi kata beliau, imam ahlul bait itu adalah ahlul dzikri, orang yang ahli Al-Quran, orang yang ahlul dzikir yang disebut dalam Al-Quran. Alladzina amarana Allah Ta'ala birruju'i ilaihim, yang mana mereka adalah, yaitu para imam itu adalah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk merujuk kepada mereka, untuk menjadikan mereka sebagai sumber rujukan. Hal ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan fi qoulihi azza wa jal, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri sini adalah maksudnya adalah para imam ahlul bait. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Ini dalam surat An-Nahl ayat 43. Kemudian wahumul ladzina istafahumullahu ta'ala. Mereka yaitu ahlul bait adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka, wa awratsahum ilmal kitab, dan memberikan warisan kepada mereka yaitu para imam ahlul bait ilmu kitab, yaitu ilmu Al-Qur'anul Karim seluruhnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi azza wa jalla, pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab yaitu Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maksud ibadina di sini adalah para imam ahlul bait alaihissalam. Dalam surat Fatir ayat 32. Kemudian artinya ini melanjutkan walikullin dzalika ja'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aidlal Quran. Dan seluruh dari mereka semua yaitu para imam ahlul bait telah menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi telah menjadikan mereka yaitu para imam ahlul bait sebagai aidlal Quran, yaitu mitranya Al-Quran. Itu bandingannya, artinya sebanding dengan Al-Quran. Padanannya Al-Quranul Karim, yaitu ahlul bait. Wasiklah tsani, dan juga adalah peninggalan yang berat, yang kedua dari Rasulullah SAW. Wasiklah tsani maksudnya adalah peninggalan yang sangat berat, peninggalan yang kedua
yang sangat berat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzi amarul muslimina, yang mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kaum muslimin bitamassuki bihi, untuk berpegang teguh dengannya, yaitu bihi bisak lisani, berpegang teguh dengan pusaka kedua yang berat, yaitu Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah Al-Quran Karim, yang kedua adalah Tsani adalah Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini disebut dengan hadis Tsaqalain, taraktu fikumus Tsaqalain, telah aku tinggalkan pada kalian dua pusaka yang sangat berat, yaitu kitabullahi wa itrati ahla baiti. Kitabullah wa itrati ahla baiti. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, wa itrati ahla baiti, dan keluargaku ahlul baitku. Jadi Tsaqalain di sini adalah kitab Allah dan itrahnya. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, berpegang teguh dengan kitab Allah dan juga sekaligus kepada itrah ahlul bait Nabi, lan tadillu ba'di abada, maka kalian tidak akan pernah tersesat setelahku selama-lamanya. Ini jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan itrahnya Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Akhrajahu Tirmidzi fi Sahihi. Dalam kitab Tirmidzi dalam sahihnya juz 2 halaman 329, dan juga Nasai dan Imam Ahmad. Lalu Dr. Tijani melanjutkan wa fil lafzi Muslim kitabullah ahla baiti. Lalu kemudian dalam lafaz kitab Sahih Muslim yang berkaitan dengan kitab Allah dan Ahlul Bait ini, dua Tsaqalain yang peninggalan Rasulullah SAW tersebut, beliau lafaz dalam kitab Muslim, lafaznya mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan, aku tegaskan kepada kalian, aku peringatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati kepada Ahlul Bait. Qalaha tsalatsa marrat. Beliau mengucapkan kalimat udzakirukumullah fi ahli bait ini sebanyak 3 kali. Ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 362 bab Fadhail Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan. Wa minal ma'lum anna ahlal baiti alaihimus salam kanu a'lamun nas wa awra'ahum wa atqahum wa afdolahum. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya Ahlul Bait Nabi alaihimussalam, mereka adalah orang yang paling alim, paling pandai di antara manusia yang lainnya, dan juga orang yang paling warok, paling berhati-hati di antara manusia yang lainnya, orang yang paling bertakwa, dan juga orang yang paling mulia di antara manusia yang lainnya. Waqad qala fihimul Farazdaq, salah satu penyair yang bernama Farazdaq, dia telah mengatakan berkaitan dengan Ahlul Bait, syairnya berbunyi demikian: in udda ahlut tuqa kanu a'immatuhum. Jika dihitung seluruh para orang-orang yang bertakwa, para muttaqin, kanu a'immatuhum, maka mereka Ahlul Bait adalah para pemimpinnya, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Atau dikatakan man khairu ahlil ardi qila hum, atau siapakah orang yang paling baik di atas muka bumi ini, maka jawabannya adalah mereka, yaitu Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu wa asuqu huna misalan wahidan litadzkir. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan satu permisalan. Ini menurut Dr. Lijani untuk sebagai pengingat, kata beliau. Beliau akan memberikan satu contoh sebagai pengingat bagi kita tentang ahlul bait. Bitabi'atir rabitati baina ahlil baiti alaihi wassalam wal Qur'anil Karim. Beliau akan sebutkan satu contoh mengingatkan kita akan eratnya hubungan antara ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Qur'anul Karim. Yaitu faqad qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Dalam surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 79. Yang artinya fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Kalau kalian mengetahuinya, sungguh itu adalah sumpah yang besar. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia fi kitabim maknun. Pada kitab yang terpelihara yaitu di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Maka tidak bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil ayat-ayat ini tushiru biduni labasin ila anna ahlal baiti alaihimussalam wa ala ra'sihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul ladzina yudrikuna ma'aniyal Qur'anil ghamidah. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan, mengisyaratkan dengan jelas bahwasanya ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ahlul bait alaihi wasallam itu adalah dan tentunya yang pertama yang utama pemimpin mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin ahlul bait adalah mereka adalah humul ladzina yudrikun. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui ma'ani al-Qur'anil ghamidah, mengetahui makna-makna Al-Qur'an yang tersirat. Lianna law am'anna nadhara fil qasami alladhi aqsama bihi Rabbul Izzati wal Jalalah sesungguhnya jika kita perhatikan, jika kita lihat seksama pada sumpah tersebut, fil qasam, pada sumpah yang ada dalam ayat ini, yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lawajadna mayali, maka kita pasti dapati sebagai berikut penjelasannya. Idza kana Allah Ta'ala yuqsimu bil asri wa bil qalami wa bit tini wa biz zaitun, jika Allah Subhanahu wa taala saja bersumpah dengan demi masa, demi qalam, demi tin dan zaitun, maka fa'adhamatul qasami bimawaqi'in nujum bayyinatan lima tantawi alaihi min asrarin wa ta'thirin alal kauni bi amrihi subhanahu. Maka keagungan sumpah dengan beredarnya bintang-bintang, maka itu adalah sebuah
Bayyinatan, sebuah penjelas bahwasanya qasam, sumpah dengan beredarnya bintang-bintang adalah mengandung rahasia-rahasia dan pengaruh yang luar biasa terhadap alam semesta ini melalui perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa nulahidhu ta'ziz al-qasami fi sighatin nafyi wal itsbat. Dan kita perhatikan juga bahwasanya sumpah yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan itu adalah eh, merupakan sumpah yang agung, keagungan sumpah yang dia ucapkan dalam bentuk penafian dan itsbat, dalam bentuk negatif dan positif. Maka fa ba'dal qasami yu'akkidu subhanahu, maka setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dia menekankan kalimat berikutnya, firman berikutnya yaitu annahu laqur'anun karim, bahwasanya dia adalah bacaan yang mulia fi kitabim maknun, di tempat yang tersembunyi yang mulia yaitu di Lauhul Mahfuz. Wal maknun makana batinan wa mustatiron, dan maknun di sini maksudnya adalah di tempat yang maknun sini adalah batin dan tersembunyi. Tsumma yaqulu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Wala huna linafsi, dan kalimat la dalam ayat ini la yamassuhu adalah memiliki, atau arti la-nya di sini adalah la nafi, la yang memiliki arti penafian atau peniadaan, yaitu wa yamassuhu ta'ni yudrikuhu wa yafhamu, dan firman atau kata yang digunakan dalam firman tersebut itu yamassuhu artinya adalah mengetahuinya dan memahaminya. Jadi kalimat la yamassuhu ilal mutahharun artinya adalah tidak ada yang bisa mengetahui dan memahaminya, memahami Al-Qur'an, kecuali orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laisal maqsudu biha lamsul yad. Menurut Dr. Tijani, maksud dari kalimat yang maksud di sini bukanlah menyentuh bermakna menyentuh fisik atau menyentuh tangan. Wa hunaka farqun bainal lamsi wal mas. Di sana ada perbedaan antara lafaz lamisa dan massa. Lamisa itu memiliki arti menyentuh tapi bermakna fisik, adapun massa adalah tidak. Massa yang musuh memiliki menyentuh tapi memiliki arti mengetahui dan memahami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qala ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Dalam surat Al-A'raf ayat 201. Yang artinya adalah innalladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaiton, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, tadzakkaru, mereka akan ingat Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Wa qala aidan azza min qail, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitan minal mas." Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang makan atau mengambil, atau orang-orang yang makan harta dengan riba, la yaqumuna illa kama yaqum alladzi
yatakhabbathu syaitanul mas. Mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Fal masuna, dan kalimat masa di kalimat minal masih di sini adalah yata'allaqu bil aqli wal idrak la bilamsil ya. Jadi masa di sini bukan artinya fisik, menyentuh fisik, tapi yang berkaitan dengan berhubungan dengan akal dan pengetahuan, la bilam silyat, bukan dengan menyentuh tangan. Wa kaifa yuqsimullahu subhanahu wa ta'ala bi an la yalmisal qur'ana bil yad illa man tatahhara. Yaitu bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mengatakan atau tidak boleh menyentuh Al-Qur'an dengan tangan kecuali orang-orang yang telah bersuci. Wa tarikh yuhadithuna bi anna ba'dal jabbarin qad abathu bihi wa mazzaqu. Sementara sejarah menceritakan, memberitahukan kepada kita bahwasanya sebagian para penguasa yang zalim, mereka telah menyia-nyiakan Al-Quran dan bahkan juga merobeknya. Dan ternyata itu terjadi. Jadi makna massa di sini bukanlah makna bermakna menyentuh secara fisik atau dengan tangan, tetapi artinya adalah mengetahui dan memahami. Waqad syahadna al-Israiliyin yadusunahu bi aqdamihim nastajiru billah. Dan kita saksikan orang-orang Israel justru menginjak-injak Al-Quran dengan kaki-kaki mereka. Dalam sejarah dinyatakan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wa yuharrifunahu wa yuharriqunahu عندما احتلوا بيروت في اجتياحهم الصيت ويحرفونه, dan mereka orang-orang Israel faktanya justru mereka telah membakar Al-Quran. Jadi maksud dari kalimat masa di sini bukanlah menyentuh secara fisik dengan tangan. Indama ihtalu Beirut, ketika mereka menduduki kota Beirut fi ijtiyahihim si asid, yaitu dalam rangka menduduki, dalam usaha dalam rangka mereka menduduki Israel dan usaha mereka dalam membuat citra buruk kepada Islam dengan membakar Al-Quran dan menyia-nyiakannya. Waqad naqalat ajhizatu tilvizati fi an dzalika suwaran bisya'atin wa mudhilatin. Jadi mereka dalam usaha membuat citra buruk terhadap Islam, mereka menyiarkan hal itu dengan begitu dahsyatnya, dengan begitu sangat buruk dan sangat mengerikan, dengan gambaran-gambaran yang sangat mengerikan dan yang buruk sekali tentang Islam. Jadi itulah usaha mereka dalam membuat citra buruk Islam di dunia internasional. Maka fal madlulu liqaulihi ta'ala, maka maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman la yamassu ilal mutahharun, adalah wa annahu la yudriku ma'aniyal Qur'an al-maknun, bahwasanya tidak ada yang mengetahui makna-makna Al-Qur'an yang tersembunyi itu illa nukhbatan min ibadihi alladhina istafahum wa tahharahum tathira. Yaitu tidak ada yang mengetahui makna-makna Al-Qur'an yang tersembunyi melainkan beberapa pilihan dari hamba Allah SWT yang telah Allah pilih mereka dan Allah telah sucikan mereka sesuci-sucinya. Wal mutahharuna fi hadhil ayah, dan
orang-orang yang disucikan dalam ayat ini, yaitu dalam ayat la yamassuhu illal mutahharun, adalah ismun maf'ulun, yaitu dalam bentuk isim maf'ul, kata benda yang terkena pekerjaan atau sebagai objek. Waqa'a tadhhiruhum, atau mereka ahlul bait adalah orang-orang yang telah mendapatkan pensucian dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain yang berbunyi innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya Allah SWT hendak mensucikan kalian wahai ahlul bait dari kotoran dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Bisa dilihat dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Lalu faqauluhu ta'ala la yamassuhu illal mutahharun, maka firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, atau tidak ada yang mengetahui memahami Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan. Maknahu artinya adalah la yudriku haqiqatal Qur'ani illa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baitihi alaihi salam. Arti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun di sini adalah tidak ada yang mengetahui hakikat Al-Qur'an melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya yang suci. Walidzalika qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah tentang mereka, ya tentang ahlul bait, beliau bersabda, an-nujumu amanun li ahlil ardi minal gharqi. Bintang-bintang adalah pengaman bagi penduduk bumi dari tenggelam. Wa ahlu baiti amanun li ummati minal ikhtilaf. Dan ahlul baitku adalah pengaman bagi umatku dari terjadinya perselisihan. Fa idza khalafadha qabilatun minal arab, maka jika terjadi ada satu kabilah yang berselisih dari kabilah-kabilah Arab itu telah berselisih, ikhtalafu, mereka berselisih, fasaru hisba iblis, maka kelompok tersebut telah menjadi kelompok iblis. Wa ma yadhhabu ilaihi syi'atu fi dzalika yastanidu ilal Qur'anil Karim wa ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-marwiyah hatta fi sihah ahli sunnah kama wajadna. Dan apa-apa yang diyakini atau yang pendapat kelompok Syiah dalam hal itu adalah mereka bersandar kepada Al-Quranul Karim dan juga kepada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan, sekalipun juga yang terdapat dalam kitab-kitab Sahih Ahlus Sunnah sebagaimana yang telah kita dapati. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa dipahami, kurang lebihnya walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.